Kalau antum mau tinggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka tolong tinggalkan pembagian Al-Quran juz, rub', hizb. Karena di zaman Rasulullah tidak ada. Jika antum mau meninggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka jangan baca Al-Quran di mushaf lagi. Karena di zaman Rasulullah, Quran belum dibukukan. Mungkin antum bisa baca di papan, atau bisa baca di kulit binatang, atau bisa baca di tanah keras, atau bisa baca di fasilitas lain yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah baik, maka tolong jangan baca Al-Quran dengan harakat, jangan baca Al-Quran dengan niqat, karena harakat dan niqat itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah yang baik itu, tolong jangan pelajari ilmu tajwid, karena ilmu tajwid tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya syabab, perlu sekali kita mengetahui istilah bid'ah itu seperti apa sebelum kita terlanjur membid'ahkan dan cap ahlul bid'ah atau ahli bid'ah, teman-teman. Bagaimana membantah syubhat, yakni kerancuan, bahwa sakal tanda baca Al-Quran itu bid'ah? Jawabannya, itu bukan bid'ah. Untuk memudahkan orang membacanya, kan bacaannya sama. Walaupun tidak ada syakal, tidak ada titik, tidak ada fathah, kasrah, dhammah, bacaannya sama tidak? Sama. Tidak boleh berbeda. Dahulu asal Al-Quran, bahkan asal bahasa Arab, tidak ada titik. Sin dengan shin sama. Nah, bisa baca kita. Jim, ha, ho, sama. Kemudian ta, ba, ta, sa, sama. Tidak ada titik. Kemudian tidak ada juga syakal, tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhammah, tidak ada nun, fathatain, kasratain, dhammatain, tidak ada sukun. Para sahabat biasa membacanya, orang-orang Arab biasa membacanya, tahu mereka. Kemudian ketika orang-orang ajam di luar dari orang-orang Arab masuk Islam, maka terjadi salah baca di dalam membaca Al-Quran. Maka bangkitlah, yakni Rabbuna Azza wa Jal memberikan ilham kepada sebagian ahli ilmu untuk membuat titik dan baris agar memudahkan orang membacanya. Dia sampaikan kepada khalifah dan khalifah menyetujuinya. Kemudian dibuatlah apa yang bid'ah. Tidak membuat syariat baru. Ini yang kita kenal dalam ilmu usul masalihun mursalah. Untuk memudahkan orang yang mengatakan itu bid'ah, sanggup membaca kalau kita hilangin titik kasrah. Mana yang bilang bid'ah? Sini. Ini Quran. Kita hilangin titiknya, barisnya, baca. Tidak akan sanggup. Kaum ini tidak akan sanggup. Orang Arab yang dahulu. Jadi itu bukan bid'ah. Karena dia tidak merubah syariat. Ini karena ketidaktahuan, ketidakmengertiannya terhadap apa itu bid'ah.
Bid'ah tentu yang menyalahi nas Alkitab dan Sunnah. Karena hukum asal Alkitab dan Sunnah. Perhatikan hadis. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Wa khairal haji hajju Muhammadin. Ini bagian pertama dari hadis ini. Ya, kitabullah dan sunnah Nabi, hajjun Nabi. Sebaik-baik perkataan kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang kedua, lawan dari keduanya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa syarrul umur, sejelek-jelek urusan yang dibuat, yang baru, muhdats. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Muhdats suatu perkara yang baru. Yang dimaksud adalah yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, yang tidak beralasan dari Alkitab dan Sunnah, yang tidak bersumber dari Alkitab dan Sunnah ini. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Muhdats. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Itulah bid'ah. Bid'ah itu muhdats, perkara yang baru di dalam agama. Kenapa kita katakan agama? Ini dia ada. Pengeras suara, kendaraan. Orang-orang yang nggak paham bid'ah, dan memang ahli bid'ah tidak sabar menghadapi sunnah. Tapi ahlu sunnah sabar, kuat hatinya. Ahlu sunnah disifatkan kuat, padahal bid'ah di sekelilingnya. Dia sabar menghadapinya, meluruskannya, mendakwahkannya. Tapi ahli bid'ah tidak akan pernah sabar. Dia marah. Kalau dikatakan ini bid'ah, dia marah. Tuduhan dan lain sebagainya sampai kepada fisik. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.